Assalamualaikum sahabat Afsar, cerita inspiratif tentang Islam yang legendaris. Hari ini, saya akan menceritakan kisah dramatis yang penuh dengan pelajaran hidup. Tentang seorang wanita syolehah yang kehilangan arah di negeri gurun Arab Saudi. Namun sebelumnya saya sarankan untuk menuliskan sholawat untuk Nabi Muhammad SAW, agar kelak mendapatkan syafaatnya di akhirat. Like dan subscribe channel ini agar tak ketinggalan cerita inspiratif Islam lainnya. Di sebuah desa kecil yang jauh dari gemerlap kota, hiduplah seorang wanita bernama Fatimah. Desa itu, bernama Karya Mulia, terkenal dengan kehidupan agrarisnya. Namun, tanah di desa itu mulai kehilangan kesuburannya karena kemarau yang terus berkepanjangan selama bertahun-tahun. Penduduk hanya mengandalkan hasil bertani dan beternak, tetapi situasi semakin sulit ketika panen mereka gagal hampir setiap musim. Fatimah dikenal sebagai wanita yang taat beribadah dan memiliki kepribadian yang lembut. Setiap pagi, dia berangkat ke sawah bersama ayahnya untuk membantu bercocok tanam. Meskipun pekerjaannya berat, Fatimah tidak pernah mengeluh. Dia percaya bahwa rezeki telah diatur oleh Allah, dan sebagai seorang muslimah, tugasnya adalah untuk tetap sabar. Namun, cobaan demi cobaan semakin menghantui kehidupan mereka. Suatu pagi, Fatimah melihat sawah keluarganya yang kering kerontang. Ayahnya hanya duduk termangu, menatap ladang dengan mata yang lelah. "Pak, jangan khawatir. Kita bisa mencoba menanam tanaman lain. Siapa tahu, hujan turun dalam waktu dekat," kata Fatimah, berusaha menenangkan ayahnya. Ayahnya menghela napas panjang. "Hidup kita sudah terlalu sulit, Nak. Kita berusaha semampunya, tapi kenyataannya tanah ini tidak bisa memberikan lebih banyak lagi." Sebagai tulang punggung keluarga, ayah Fatimah mulai kesulitan memberikan nafkah. Keuangan keluarga mulai menipis, dan Fatimah berusaha membantu dengan mengambil pekerjaan sampingan seperti menjahit pakaian untuk tetangganya. Namun, penghasilan dari menjahit itu tidak cukup. Melihat keadaan keluarganya, seorang pria bernama Ilham yang tinggal di desa sebelah mulai mendekati Fatimah. Ilham adalah pria sederhana yang dikenal jujur dan pekerja keras. Dia sudah lama tertarik pada Fatimah, tetapi baru berani mendekat saat tahu Fatimah tengah menghadapi kesulitan ekonomi. "Fatimah," kata Ilham suatu sore ketika mereka tidak sengaja bertemu di sungai, "saya tahu kamu adalah wanita yang kuat dan pekerja keras. Saya tidak bisa memberikan banyak hal, tetapi kalau kamu bersedia, saya ingin membantumu melewati semua ini." Fatimah terdiam sejenak. Dia tahu maksud Ilham, tetapi hatinya bimbang. Menikah dengan Ilham berarti harus menjalani kehidupan yang juga penuh perjuangan. Namun, dia juga sadar, hidup tanpa pendamping mungkin lebih berat. Setelah berkonsultasi dengan keluarganya dan memohon petunjuk kepada Allah, Fatimah akhirnya menerima pinangan Ilham. Pernikahan sederhana itu berlangsung tanpa pesta besar. Keduanya hidup di rumah kecil yang dibangun dengan hasil tabungan Ilham selama bertahun-tahun. Setelah menikah, Fatimah mulai menyesuaikan diri dengan peran barunya sebagai istri. Ilham bekerja sebagai buruh tani, sementara Fatimah membuka usaha menjahit kecil di rumah. Kebahagiaan mereka terasa lengkap ketika Fatimah melahirkan seorang putra yang diberi nama Rahmat. Meski hidup dalam kesederhanaan, kehadiran Rahmat memberi mereka kekuatan baru untuk bertahan. Namun, cobaan hidup tidak berhenti di situ. Usaha menjahit Fatimah semakin sulit karena banyak orang di desanya tidak mampu membayar jasa jahit. Begitu pula dengan Ilham yang sering pulang tanpa membawa cukup uang karena upahnya sebagai buruh tani sangat kecil. "Maafkan aku, Fatimah," kata Ilham suatu malam saat mereka duduk bersama di dapur, menghabiskan sisa nasi goreng sederhana. "Aku merasa gagal. Tidak bisa memberikan kehidupan yang layak untukmu dan Rahmat." Fatimah menggenggam tangan suaminya. "Ilham, jangan berkata begitu. Kita sudah berusaha semaksimal mungkin. Allah pasti melihat perjuangan kita." Namun, cobaan yang paling berat datang ketika Ilham mengalami kecelakaan saat bekerja. Dia terjatuh dari traktor yang rusak ketika sedang membantu seorang tetangga mengolah ladang. Ilham meninggal dunia, meninggalkan Fatimah dan Rahmat yang masih balita. Hari-hari setelah kepergian Ilham adalah masa-masa terberat bagi Fatimah. Tidak ada lagi yang menafkahinya. Dia harus bergantung pada uluran tangan dari keluarganya yang juga hidup pas-pasan. "Nak, mungkin kamu harus memikirkan untuk mencari pekerjaan di luar desa," saran ibunya suatu malam. "Aku akan membantu mengurus Rahmat. Tapi kamu tidak bisa tinggal di sini tanpa sumber penghasilan." Mendengar itu, hati Fatimah hancur. Dia tidak ingin meninggalkan anaknya yang masih kecil, tetapi dia juga tahu bahwa ibunya benar.
Setelah beberapa malam penuh doa dan tangisan, Fatimah memutuskan untuk merantau ke kota, meninggalkan Rahmat di bawah asuhan neneknya. Dengan bekal doa dan pakaian seadanya, Fatimah berangkat menuju kota. Perjalanan itu adalah awal dari perjuangan panjangnya, yang akan membawa Fatimah ke jalan penuh duri tetapi juga penuh pelajaran tentang kekuatan, kesabaran, dan iman. Perjalanan Fatimah ke kota adalah babak baru dalam hidupnya. Dengan mata yang sembab akibat tangisan malam sebelumnya, dia memeluk erat Rahmat sebelum berangkat. Doakan ibu, nak. Ibu pergi untuk mencari rezeki agar kita bisa hidup lebih baik, bisiknya. Rahmat yang masih balita hanya memandang ibunya dengan mata yang polos, terlalu kecil untuk memahami bahwa perpisahan itu mungkin akan lama. Di kota, Fatimah tidak mengenal siapapun. Berbekal alamat salah seorang kerabat jauh, dia menuju sebuah rumah kontrakan kecil di pinggiran kota. Kerabat itu, Mbak Sri, adalah seorang ibu rumah tangga dengan 3 anak. Meskipun mereka tidak kaya, Mbak Sri menerima Fatimah dengan tangan terbuka dan memberinya tempat tinggal sementara. Di sini tidak mudah, Dik Fatimah, ujar Mbak Sri pada malam pertama Fatimah di rumahnya. Kamu harus siap bekerja keras. Tapi percayalah, Allah selalu menyediakan jalan bagi hambanya yang berusaha. Keesokan harinya, Fatimah mulai mencari pekerjaan. Berbekal kemampuan menjahit, dia berkeliling dari satu toko ke toko lain, berharap ada yang membutuhkan karyawan. Namun, penolakannya lebih banyak daripada harapannya. Banyak toko sudah memiliki pegawai tetap, dan sebagian lainnya hanya membayar dengan gaji yang sangat kecil. Akhirnya, setelah berhari-hari mencari, Fatimah diterima bekerja sebagai pelayan di sebuah toko kue kecil. Pemiliknya, Bu Mira, seorang wanita tua yang membutuhkan bantuan untuk melayani pelanggan dan membersihkan toko. Kerjanya tidak terlalu sulit, Fatimah. Tapi gajinya juga tidak besar, ujar Bu Mira dengan jujur. Kalau kamu mau, kamu bisa mulai besok. Fatimah menerima pekerjaan itu dengan penuh rasa syukur. Gajinya tidak cukup besar, tetapi setidaknya cukup untuk mengirim sedikit uang kepada ibunya di desa untuk kebutuhan Rahmat. Setiap pagi, dia membuka toko, menyusun kue-kue di etalase, dan melayani pelanggan dengan ramah. Namun, meski pekerjaan itu memberinya secercah harapan, kebutuhan hidup di kota tetap menekan. Gaji sebagai pelayan toko nyaris habis untuk biaya hidup sehari-hari dan sedikit yang bisa ia sisihkan untuk dikirimkan ke desa. Malam-malam dihabiskan Fatimah dengan mencari pekerjaan tambahan. Dia mencoba menjual gorengan di pinggir jalan dengan modal yang sangat kecil. Namun, bisnis kecil itu sering merugi karena tidak banyak pembeli. Gorengan yang tidak habis ia bawa pulang, menjadi makanan utamanya untuk beberapa hari berikutnya. Keadaan ini terus berlangsung hingga kesehatan Fatimah mulai menurun. Tubuhnya menjadi kurus karena sering bekerja tanpa cukup makan. Namun, dia menolak menyerah. Aku harus bertahan untuk Rahmat, katanya kepada dirinya sendiri setiap malam saat menatap foto anaknya yang ia gantung di kamar kecilnya. Cobaan kembali menghampiri ketika toko kue tempat Fatimah bekerja harus tutup. Bu Mira jatuh sakit dan memutuskan untuk menghentikan usahanya. Hari terakhir bekerja di toko itu menjadi momen yang sulit bagi Fatimah. Saya berterima kasih sudah mau membantu saya selama ini, kata Bu Mira sambil menyerahkan gaji terakhirnya. Fatimah hanya tersenyum lemah, menyembunyikan kepanikan dalam hatinya. Setelah toko itu tutup, dia tidak memiliki penghasilan sama sekali. Uang yang ia kumpulkan semakin menipis, sementara tagihan terus berdatangan. Dia mencoba mencari pekerjaan baru, tetapi kota itu terlalu keras bagi seorang wanita desa seperti dirinya. Ya Allah, aku lelah. Tapi aku tidak ingin menyerah, bisik Fatimah suatu malam sambil memandang keluar jendela kamar kontrakan kecilnya. Di saat keputusasaan semakin mendalam, seorang wanita yang tinggal di kontrakan sebelah mulai sering menghampiri Fatimah. Namanya Melati, dan dia dikenal sebagai wanita malam. Kalau kamu butuh uang cepat, Fatimah, aku bisa bantu, ujar Melati dengan nada ramah tapi menusuk. Fatimah awalnya menolak. Hatinya bergolak karena ia tahu pekerjaan itu bertentangan dengan nilai-nilai agama yang ia pegang. Namun, ketika persediaan beras di rumahnya habis, dan dia tidak punya apa-apa lagi untuk dimakan, godaan itu semakin sulit dihindari. Aku tidak punya pilihan. Ya Allah, ampuni aku, bisiknya suatu malam sebelum akhirnya mengikuti Melati ke sebuah tempat hiburan malam. Di sana, Fatimah memulai hidup baru yang penuh dosa dan kehinaan. Sesuatu yang bertolak belakang dengan masa lalunya sebagai seorang wanita taat. Namun, meski pekerjaan itu memberinya uang, Fatimah sering ditipu oleh pelanggannya. Beberapa tidak membayar, yang lain menghinanya. Pekerjaan itu juga menguras jiwa dan harga dirinya,
membuatnya semakin terpuruk. Ketika merasa tidak bisa jatuh lebih dalam lagi, Fatimah mendengar kabar tentang seorang agen tenaga kerja yang menawarkan pekerjaan di luar negeri. Agen itu menjanjikan pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga di Arab Saudi dengan gaji besar. Tanpa pikir panjang, Fatimah menerima tawaran itu, berharap bisa memulai hidup baru yang lebih baik. Dengan paspor dan dokumen seadanya, Fatimah berangkat ke negeri yang jauh, meninggalkan segala penderitaannya di kota. Dia yakin bahwa hidupnya akan berubah di tanah orang. Namun, apa yang menantinya di sana adalah cobaan yang jauh lebih berat daripada yang pernah ia bayangkan. Penerbangan menuju Arab Saudi terasa seperti perjalanan menuju harapan baru bagi Fatimah. Saat pesawat mengudara, pikirannya dipenuhi impian tentang gaji besar yang bisa ia kirimkan untuk keluarganya di desa. Terbayang oleh Fatimah, Rahma tidak lagi harus makan dengan lauk seadanya, dan ibunya bisa membeli obat-obatan yang selama ini sulit mereka dapatkan. Sesampainya di Arab Saudi, Fatimah turun dari pesawat dengan rasa syukur yang meluap. Namun, alih-alih dibawa ke rumah majikan seperti yang dijanjikan, agen penyalur tersebut membawanya ke sebuah rumah besar di pinggiran kota Riyadh. Fatimah diminta menunggu bersama beberapa wanita lain di ruangan yang sempit dan gelap. "Kapan saya mulai bekerja?" tanya Fatimah pada seorang pria yang bertugas menjaga mereka. Namun, pertanyaan itu tidak dijawab. Sebaliknya, pria itu hanya menatapnya tajam, membuat Fatimah merasa tidak nyaman. Tidak lama kemudian, Fatimah menyadari bahwa tempat itu bukanlah tempat penampungan sementara seperti yang dia duga. Dia dan beberapa wanita lain mulai dipaksa bekerja tanpa henti, membersihkan rumah besar tersebut, memasak, bahkan melayani keluarga besar yang tinggal di sana. Ketika malam tiba, mereka dikurung dalam kamar kecil tanpa tempat tidur yang layak. "Bukan ini yang aku harapkan," gumam Fatimah dalam hati sambil menghapus air mata yang perlahan mengalir di pipinya. Hari demi hari, Fatimah dipaksa melakukan pekerjaan berat tanpa bayaran, dan seringkali dia menerima cercaan serta perlakuan kasar dari sang tuan rumah. Usahanya untuk bertanya tentang hak-haknya hanya berujung ancaman. "Jangan banyak bicara kalau tidak mau dihukum," bentak salah seorang pria dengan sorot mata mengancam. Fatimah merasa hidupnya bagai dalam penjara. Tubuhnya yang dulu kuat perlahan-lahan melemah karena beban kerja yang berat dan makanan yang tidak memadai. Setiap malam, dia berdoa agar Allah memberinya jalan keluar. Suatu hari, ketika Fatimah diberi tugas keluar rumah untuk membuang sampah, dia melihat pintu gerbang yang sedikit terbuka. Itu adalah pertama kalinya dia melihat peluang untuk melarikan diri. Dengan jantung berdegup kencang, dia berjalan perlahan menuju gerbang, berpura-pura tetap memegang kantong sampah. Namun, tepat ketika dia hendak melangkah keluar, salah seorang penjaga menangkapnya. "Apa yang kamu pikirkan?" bentak penjaga itu sambil mendorongnya ke tanah. Fatimah menahan tangis, merasakan nyeri di lengannya yang dicengkeram kuat. Sejak saat itu, penjagaan terhadapnya diperketat. Bahkan kesempatan untuk keluar dari ruangan pun semakin jarang. Harapannya untuk melarikan diri perlahan memudar. Namun, di tengah keputusasaan, Fatimah terus berdoa. Ia mengingat pesan ibunya saat dia masih kecil. Tidak ada malam yang terlalu gelap hingga fajar tidak datang. Kalimat itu terus menggema di pikirannya, memberinya kekuatan untuk bertahan. Nasib Fatimah mulai berubah ketika salah seorang tetangga yang curiga melihat aktivitas di rumah besar itu melaporkannya ke polisi. Tetangga tersebut merasa janggal karena sering mendengar suara wanita menangis di malam hari dan melihat banyak barang masuk keluar rumah tersebut tanpa penjelasan yang jelas. Polisi Saudi mulai melakukan penyelidikan secara diam-diam. Suatu malam, mereka menggerebek rumah besar itu dan menemukan puluhan wanita dari berbagai negara yang dijadikan budak, termasuk Fatimah. Dalam keadaan lemah, Fatimah bersama wanita lain dikumpulkan di halaman rumah, sementara para penjaga dan majikan ditangkap di tempat. "Apa mereka akan menyelamatkan kami?" tanya salah seorang wanita kepada Fatimah, dengan suara bergetar. Fatimah memegang tangannya dengan erat. "Aku tidak tahu. Tapi setidaknya kita sudah keluar dari neraka ini." Setelah melalui proses pemeriksaan yang panjang, Fatimah dan para korban lainnya dibawa ke penampungan yang disediakan pemerintah setempat. Di sana, mereka diberi perawatan medis dan dukungan psikologis. Fatimah menangis sejadi-jadinya ketika mengetahui bahwa dia akhirnya bisa pulang ke Indonesia. Saat kembali ke tanah air, Fatimah merasa seperti mendapatkan hidupnya kembali. Namun, trauma yang ia alami tidak mudah hilang. Seringkali dia terbangun di tengah malam dengan keringat dingin, teringat kegelapan dan penderitaan yang dia alami selama di Arab Saudi. Di desanya, Fatimah kembali bertemu Rahmat yang sekarang sudah lebih besar. Pelukannya kepada putranya menjadi pelipur lara atas segala derita yang pernah ia alami.
Namun, Fatimah sadar bahwa perjalanan hidupnya belum berakhir. Dengan bantuan komunitas lokal dan beberapa organisasi sosial, Fatimah memutuskan untuk membuka usaha kecil-kecilan di desa. Dia juga mulai aktif berbicara di hadapan wanita-wanita lain di desanya, memperingatkan mereka tentang bahaya agen tenaga kerja yang tidak jelas dan pentingnya memastikan keabsahan informasi sebelum bekerja di luar negeri. Aku tidak ingin ada yang mengalami apa yang aku alami, kata Fatimah suatu hari ketika berbicara di acara desa. Tapi aku juga ingin mengingatkan kalian, bahwa di balik setiap ujian, Allah selalu menyimpan hikmah. Meski telah kembali ke kampung halaman dan bertemu dengan putranya, Fatimah merasa jauh dari kata, sudah sembuh. Perjalanan panjang yang dia lalui di tanah asing tidak serta-merta hilang begitu saja. Keputusan buruk yang diambil dalam keputusasaan meninggalkan bekas yang dalam di hatinya. Meski berada di rumah yang hangat bersama Rahmat, dia merasa seolah hatinya terbagi, terperangkap antara perasaan bersalah dan harapan untuk menemukan kebahagiaan yang sejati. Apakah aku bisa benar-benar bebas dari masa lalu? Gumamnya dalam hati. Setiap malam, dia memandang Rahmat, yang meskipun tidak tahu seluruh kisah ibunya, selalu memberi pelukan penuh kasih. Anak laki-laki itu adalah sumber kekuatan yang membuat Fatimah berusaha untuk bangkit. Meskipun ia merasakan kepedihan yang dalam, satu hal yang terus menguatkan adalah Rahmat yang mengandalkannya sebagai sosok ibu yang penuh kasih sayang. Meskipun kota kecil itu mungkin tidak mampu memberikan banyak peluang besar, Fatimah mulai merasa adanya pengharapan yang perlahan muncul, tak hanya melalui bantuan materi, tetapi juga dalam bentuk dukungan sosial. Komunitas kecil di desanya tidak pernah menanggalkan harapan untuk memberinya kehidupan baru. Fatimah menemukan diri terhubung kembali dengan nilai-nilai keluarga, persaudaraan, dan agama yang selama ini sempat ia lupakan. Sebagai wanita yang sebelumnya bekerja di berbagai tempat demi bertahan hidup, Fatimah menyadari bahwa dia memiliki keterampilan dan ketahanan yang dapat menjadi modal untuk memulai hal baru. Tanpa menyerah, ia membuka sebuah warung sederhana menjual makanan lokal, menggabungkan keahlian memasak yang ia pelajari selama bertahun-tahun. Meskipun modal yang dimilikinya terbatas, tekad Fatimah untuk memberikan kehidupan yang lebih baik bagi dirinya dan Rahmat sangat kuat. Dalam waktu singkat, warung yang dibukanya mulai menarik pelanggan. Tidak hanya dari tetangga sekitar, tetapi juga dari para petani dan pekerja yang berlalu lalang di desa. Keahlian dalam memasak makanan bergizi dengan harga terjangkau membuat warungnya mulai dikenal. Kecil, sederhana, tetapi penuh rasa syukur, inilah tempat di mana Fatimah menemukan kembali jati dirinya. Dia tidak hanya hidup untuk dirinya, tetapi juga mulai merasakan peranannya sebagai bagian penting dari komunitas. Tentu saja, masih ada hari-hari sulit ketika pemasukan sedikit dan dia harus bekerja keras untuk mendapatkan cukup uang. Tetapi kali ini Fatimah merasa bahwa setiap peluh yang keluar bukanlah sia-sia. Setiap senyum dari pelanggan yang puas memberikan arti yang sangat besar bagi perjalanan hidupnya. Selain berbisnis, Fatimah mulai aktif dalam kegiatan sosial di desa. Pengalamannya yang pahit di luar negeri membuatnya sangat peduli dengan nasib para perempuan yang lebih memilih untuk bekerja di luar negeri tanpa mengetahui risiko besar yang dapat terjadi. Fatimah berusaha agar para wanita di desanya lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan untuk merantau. Setiap minggu, dia mengumpulkan ibu-ibu muda dan wanita desa untuk berdiskusi. Banyak dari mereka yang baru pertama kali mendengar mengenai bahaya agen tenaga kerja ilegal. Fatimah berbagi kisahnya, meskipun seringkali disertai dengan air mata. Dengan penuh ketulusan, dia menceritakan kisah hidupnya agar mereka bisa belajar dari pengalaman buruknya dan tidak jatuh pada jebakan yang sama. Jangan biarkan harapanmu untuk memperbaiki keadaanmu membuatmu hilang arah, nasihat Fatimah dengan mata berkaca-kaca. Dimanapun kita berada, Allah selalu mengawasi kita. Dan Dia memberikan kita jalan keluar meski tampaknya tidak ada harapan. Fatimah juga membagikan keterampilan bisnis sederhana seperti memasak atau menjahit bagi para wanita yang ingin belajar mencari nafkah dengan cara yang lebih aman dan terhormat. Hal ini membantu menciptakan rasa saling mendukung dalam komunitas, memberi mereka alat untuk memperbaiki kehidupan mereka tanpa harus merantau ke luar negeri dengan risiko yang besar. Selain berusaha membangkitkan ekonomi keluarga dan komunitas, Fatimah mulai kembali mendalami agama Islam yang sempat terlupakan di masa-masa sulitnya. Mengingat kembali setiap doanya yang selama ini ia ucapkan, Fatimah merasakan adanya kedamaian yang mulai menyelimuti hatinya. Ibadah-ibadah yang dulu selalu ia jalankan, meskipun terkadang dengan penuh keraguan, kini dilakukan dengan hati yang penuh keyakinan. Kepergiannya ke tanah asing, meskipun penuh dengan luka, membawa dirinya untuk kembali mengingat bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita sudah Allah atur. Dan kini, ia tahu bahwa ujian hidupnya bukanlah akhir dari segala harapan, tetapi sebuah pembelajaran untuk terus maju dengan lebih sabar,
ikhlas, dan taat. Fatimah mulai kembali mencari kedamaian dalam doa-doa yang sederhana, memohon agar Rahmat tumbuh menjadi anak yang taat kepada Allah, dan agar hidup mereka yang sederhana ini diberikan keberkahan. Meski jalan yang ia tempuh penuh dengan ujian, Fatimah yakin bahwa pada akhirnya, Allah tidak akan meninggalkan hambanya yang berusaha dan bertawakal kepadanya. Pada akhirnya, walaupun Fatimah tidak bisa kembali ke masa lalu dan mengubah pilihan-pilihan yang telah diambilnya, dia menemukan kebahagiaan dengan menerima kenyataan yang ada dan mengambil hikmah dari setiap langkah yang telah ia jalani. Kehidupan di desa mungkin tidak menawarkan kemewahan, tetapi di sanalah dia menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya, ketenangan, keberkahan, dan rasa syukur atas segala nikmat yang diberikan. Fatimah kini percaya bahwa hidup, seperti perjalanan sebuah sungai, mungkin berkelok-kelok, tetapi pada akhirnya akan menemukan jalan kembali ke muara yang tenang dan damai. Disinilah dia dan Rahmat akan membangun masa depan dengan penuh harapan, menyadari bahwa meskipun kita bisa jatuh berkali-kali, selama kita selalu kembali kepada Allah, ada jalan keluar bagi setiap kesulitan.